Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mike Marta Rehata, dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Hari ini mengawali seluruh aktivitas kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Menyapa Engkau kembali, ya Allah, ya Aba, dalam kekudusan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang tetap sempurna, mewarnai perjalanan kehidupan kami di hari ini, dalam seluruh aktivitas, karya dan pengabdian kami. Kami akan belajar dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, anugerahkan kami hikmat-Mu. Sinari wajah kami semua dengan cahaya ilahi-Mu. Memberkati pendengaran-pendengaran kami, sehingga firman yang ditaburkan di hari ini menjadi bagian berkat untuk kami semua yang mendengarkan, sehingga kami mampu melakukan semua hal yang tetap Tuhan Allah percayakan kepada kami dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Anugerahkan kami hikmat-Mu Tuhan, lalu biarlah Roh-Mu bertata dalam pikiran hati hidup kami. Lalu kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Yesus firman hidup. Amin. Kebenaran firman Tuhan di hari ini terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Keluaran 19 ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikian firman berbahagia kita semua yang telah mendengar dan akan melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara kekasih Kristus, Keluaran 19 ayatnya yang kelima dibawa sorotan tema untuk kita semua merenungkannya di hari ini adalah janji dan berkat Tuhan. Berbicara tentang kesayangan berarti kita berbicara tentang sesuatu yang berharga. Seseorang, saudara-saudara dan saya, kita pasti memiliki sesuatu yang berharga dalam hidup kita karena menjadi kesayangan. Dan sudah barang tentu kita akan mengistimewakan, kita akan jaga, pelihara, rawat dan sebagainya dengan sangat baik. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikian juga yang terjadi bagi bangsa Israel di mata Allah. Hari ini kita belajar tentang janji yang dibuat oleh Allah sendiri antara Allah dengan umat Israel. Janji yang digagas, janji yang dibuat oleh Allah bersifat mengikat antara Allah dengan umatnya Israel. Dalam janji ini Allah sendiri yang berinisiatif menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangan di antara segala bangsa. Ayatnya yang kelima pembacaan kita tadi. Tawaran ini pasti sangat istimewa karena Allah sendiri yang berjanji bagi bangsa Israel. Kepantasan pemilihan Israel sebagai kesayangan berdasarkan hak dan kedaulatan Allah sendiri. Allah berdaulat, Allah berkuasa memilih siapa yang sesuai dengan kehendaknya. Dan Israel yang ditentukan dikehendaki dari semua bangsa. Janji istimewa ini mengandung jaminan mutu yang berkualitas yang tidak perlu diragukan lagi.
Tetapi yang menjadi persoalannya, yang menjadi permasalahannya adalah apakah Israel mampu untuk memenuhi syarat untuk hidup sesuai dengan perjanjiannya, sesuai dengan perjanjian antara Allah dengan mereka. Satu saja syarat untuk bangsa Israel. Ayatnya yang ke-5a katakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Sungguh-sungguh mendengarkan firman, artinya sungguh-sungguh ada dalam ketaatan, sungguh-sungguh ada dalam kesetiaan, sungguh-sungguh ada dalam kedengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Sebab kesinambungan antara perjanjian Allah dengan Israel sebagai harta kesayangannya tergantung pada ketaatan bangsa Israel sendiri. Karena dari ketaatan bangsa Israel akan mewujudkan maksud-maksud Allah. Jadi intinya berkat, penyertaan, keselamatan, kemakmuran bagi bangsa Israel tergantung daripada ketaatan bangsa Israel sendiri. Saudara-saudara kekasih Kristus, pemberlakuan bangsa Israel sebagai kesayangan di mata Allah itu juga berlaku bagi saudara-saudara dan saya sebagai pilihan yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana syarat yang diberlakukan bagi bangsa Israel pada ayatnya yang ke-5a. Syarat itu pun berlaku bagi saudara-saudara dan saya. Apakah kita juga mampu memenuhi syarat dari perjanjian itu? Kita manusia terbatas dan berdosa. Kita berdosa dengan perbuatan kita. Kita berdosa dengan perkataan kita. Kita berdosa dengan pikiran kita. Pabrik dosa ada pada kita, saudara-saudara dan saya. Namun ketika kita mau membuka hati, kita mau membuka hidup ini, mau terbuka di hadapan Tuhan Allah, mau dibentuk, diproses, dibuat lebih sempurna dan istimewa lagi di mata Allah, maka tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik. Sebab janji dan berkat Tuhan akan Tuhan Allah penuhi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagian berkat dari perjanjian Allah kepada bangsa Israel pada ayatnya yang ke-5 adalah jika sungguh-sungguh, maka yang pertama, Keluaran 15 ayat 26, Israel tidak akan ditimpakan oleh penyakit manapun. Yang kedua, Ulangan 6 ayat 3, akan baik keadaan Israel dan Israel akan bertambah banyak. Yang ketiga, Yeremia 3 ayatnya yang ke-23, Allah akan menjadi Allah Israel dan Israel akan menjadi umat Allah. Yang keempat, Ulangan 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, diberkati buah kandungan dan hasil bumi, bakul dan semua tempat adonan, bahkan lumbung-lumbung Israel akan diberkati. Mereka akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Janji ini pun yang berlaku bagi Israel, berlaku juga bagi saudara-saudara dan saya. Bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh ada dalam ketaatan, ada dalam kesetiaan, ada dalam kedengar-dengaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menopang kita. Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan melakukan semuanya itu bagi saudara-saudara dan saya.
Yang penting kita mau membuka hati untuk dibaharui lewat kekuatan Roh Kudus. Apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan gejolak dunia yang membuat dunia ini sedang menangis. Sama seperti kita menyayangi yang berharga dalam kehidupan kita, demikian pula perlakuan Allah terhadap kita, saudara-saudara dan saya akan lebih daripada itu. Kita akan tetap diperlakukan istimewa oleh Allah. Asalkan kita tetap setia. Asalkan kita tetap taat. Dan asalkan kita tetap dengar-dengaran. Bawa persoalan kita kepada Tuhan. Bawa persoalan dunia ini kepada Tuhan. Berserah, berdoa. Karena itu saja yang bisa saudara-saudara dan saya kita lakukan menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Bagian kita adalah kesetiaan, ketaatan, dan dengar-dengaran. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan mampu lakukan itu bagi saudara-saudara dan saya. Apa yang menjadi refleksi pribadi saudara-saudara dan saya, perenungan diri kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kesayangan Allah? Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah setelah kita menerima anugerah yang istimewa itu? Melaki 3 ayat 17 akan menjelaskan itu bagi saudara-saudara dan saya. Firman itu akan menjelaskan bahwa ada kepastian masa depan sebagai jaminan bahwa Allah akan tetap mengendalikan kehidupan saudara-saudara dan saya. Karena kita yang menjadi harta kesayangan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Bahwa dalam perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, perjanjian antara Engkau dengan kami Tuhan, kami ditentukan menjadi harta kesayangan-Mu. Dan berkat-berkat luar biasa akan menjadi bagian kehidupan kami jika kami mampu memenuhi syarat itu. Biarlah Tuhan ajarkan kami dengan iman percaya bahwa ketaatan, kesetiaan dan dengar-dengaran menjadi bagian kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, pagari bentengi kami. Sehingga tugas tanggung jawab kami untuk menyatakan seluruh keberadaan kehidupan kami lewat ketaatan, kedengar-dengaran dan kesetiaan. Kami mampu lakukan itu. Biarlah Roh-Mu tetap bertahta dalam kehidupan kami, karya kami. Apapun yang boleh kami lakukan dalam keseharian kehidupan kami. Kami letakkan seluruh aktivitas kami di hari ini dalam pengabdian-pengabdian kami masing-masing hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sertai kehidupan kami, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, lalu tahirkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Lindungi kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ketika kami ada berhadapan dengan gejolak dan tantangan dunia ini. Hanya Engkau sajalah pertolongan kehidupan kami. Kami bawa persoalan dunia ini kepadamu. Kami bawa persoalan-persoalan kami kepadamu. Kami bawa kehidupan kami pun untuk Tuhan ubah menjadi yang sempurna dan yang terbaik di hadapan-Mu. Bapa memberkati semua orang yang punya kami. Sanak saudara-saudara kami yang sementara ini ada dalam perkara kesakitan karena keadaan dunia ini Tuhan. Pandemi COVID-19. Sertai mereka, ampuni salah dosa mereka. Lalu setiap makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan para medis, Tuhan memberkati dan mengurapi itu.
Sehingga itu akan menjadi bagian penyembuh bagi semua saudara-saudara kami. Yang hilang harap, berputus asa, menderita, berduka. Orang-orang asing di atas tanah ini, para narapidana, bahkan yang membenci kami sekalipun. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan cara dan kuasa serta janji-Mu Tuhan. Ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, bapak duda, Tuhan juga genapkan janji-Mu dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Semua sanak saudara-saudara kami, pemirsa Tabur Injil yang selalu setia menonton, mendengar program ini, Tuhan juga memberkati mereka dengan keberadaan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pengabdian mereka. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Sempurnakan kebenaran firman Tuhan, sempurnakan aktivitas kami di hari ini, sempurnakan seluruh keberadaan kehidupan kami. Biarlah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera Allah akan tetap menjadi bagian kami, semua orang yang punya kami hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Tabur Injil Klasis Yapen Selatan. Jika saudara-saudara tetap merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan lewat program ini, jangan lupa tonton terus program Tabur Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.